Nah, teman-teman, kemarin saya sudah membuat mol nasi. Ini dia mol nasinya, ya. Nah, ini adalah alternatif pengganti EM4. Ini adalah bakteri baik. Nah, mol nasi ini sangat bermanfaat untuk membuat pupuk kompos maupun pupuk organik cair. Nah, untuk membuat ini harganya sangat murah sekali karena modalnya hanya nasi. Kita bisa ambil nasi dari rumah. Nah, untuk membuatnya pun sangat mudah sekali. Selain itu, pupuk organik ini sangat membantu kesuburan tanah. Tanah akan menjadi subur, gembur. Semua itu berkat bantuan bakteri baik atau si mikroorganisme ini. Nah, untuk cara membuat mol nasi, teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya ya. Nah, sekarang saya akan membuat pupuk organik cair dengan bantuan mol nasi sebagai pengganti EM4. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair mol nasi, pertama-tama adalah mol nasi sebagai pengganti EM4. Selanjutnya, air bekas cucian beras. Bisa ditambah dengan air kelapa kalau ada. Berikutnya adalah limbah-limbah organik, yaitu kulit buah, sisa-sisa sayuran, buah-buah busuk. Nah, ini bisa kita kumpulkan dulu ke dalam kulkas. Kalau sudah siap, kita tinggal gunakan. Nah, yang terakhir adalah molase. Molase bisa diganti dengan gula merah atau bisa dicampur-campur juga dengan gula pasir. Nah, rumus untuk membuat pupuk organik cair selalu bahan-bahannya adalah sama, tidak pernah berubah. Nah, perbandingan yang saya gunakan adalah 1:1:5:15. 1:1 berarti 1 bagian molase dan 1 bagian lagi adalah bakteri pengurai. Nah, untuk yang 5 adalah bahan organik atau limbah dapurnya. Nah, yang 15 bagian adalah air bekas cucian berasnya. Nah, jadi cara membuat, misalnya kita punya air bekas cucian beras 1 liter, maka 1000 dibagi 15 hasilnya adalah 66. Maka 66 itu adalah untuk si bakteri pengurai atau mikroorganisme. Nah, 1 bagian lagi adalah gula atau molase. Nah, karena tadi bakteri pengurainya 66, maka molase atau gulanya juga 66. Nah, untuk bahan organiknya adalah 5 bagian. Berarti tadi bakteri pengurai 66, molase juga 66. Berarti bahan organik 66 dikali 5 adalah 330. Nah, kalau kita punya air cucian beras 2 liter, 3 liter atau lebih, kita tinggal gunakan saja rumusnya seperti contoh tadi. Nah, tadi air cucian berasnya kan 1 liter, maka gula atau molasenya 66 cc tinggal kita masukkan ke dalam air cucian beras ini. Nah, bakteri pengurai takarannya sama dengan gula atau molase. Tadi gulanya atau molase 66 cc, maka mol nasinya juga 66 cc, tinggal dimasukkan. Nah, sekarang kita campur dulu supaya merata. Nah, sekarang yang terakhir tinggal yang bahan organiknya yang 5 bagian adalah 330 gram. Nah, sekarang tinggal kita aduk-aduk, kita fermentasi 10-14 hari. Nah, ini wadahnya terlalu penuh, jadi saya akan bagi 2. Tapi ini aman karena wadahnya mulutnya lebar. Kalau pakai botol bekas air mineral, jangan lupa dibuka tutupnya setiap hari.
Nah, kalau mau pakai botol bekas air galon atau air mineral, kita bisa juga buat selang fermentasi. Bisa dilihat ya di video saya yang sebelumnya. Nah, ini sudah dikurangi ya. Sudah ada ruang kosong buat bergeraknya udara untuk berputar. Ini juga mulutnya lebar, aman. Nah, sekarang tinggal saya tutup plastik transparan yang bersih. Ini tinggal ditutup rapat, difermentasi selama 10 sampai 14 hari. Nyaman teman-teman, tidak meledak. Nah, ini kalau yang tutup lebar, kita tidak usah buka tutupnya setiap hari, tidak apa-apa. Nah, ini tadi yang dibagi dua, toples yang satunya ini tidak penuh ya, jadi ada rongga udara juga. Nyaman, tidak meledak, dan tutupnya juga lebar. Nah, nanti cara pakainya bisa disiram ke tanaman atau juga disemprotkan ke tanaman. Nah, kalau disemprotkan ke tanaman, misalnya kita pakai 1 liter air, pertama-tama pakai 10 cc atau 15 cc dulu, sedikit dulu dosisnya. Nah, tambah lama tambah naik nggak apa-apa, jadi tanamannya sudah aman, kuat. Kalau disiram juga begitu, pertama-tama dosisnya misalnya kita pakai 20, nanti tambah lama dosisnya bisa ditambahkan. Nah, ini dia si anggrek-anggrek yang saya siram dengan POC buatan saya sendiri. Nah, ini si anggrek yang habis disterilkan, jadi belum besar-besar tapi sehat dan subur-subur si anggrek ini. Kelihatan kan anggreknya sehat-sehat. Nah, yang ini si bulan yang saya tempel di tanduk rusa karena saya tidak punya pohon untuk nempel. Nyaman rupanya dia di tanduk rusa ya, bahkan sudah keluar calon bunganya di tangkai bunga. Nih, daunnya pun tebal-tebal jadinya di tanduk rusa. Jadi ini saya contek deh, saya punya tanduk rusa, saya tempel juga si anggrek. Tadinya kan dia di papan pakis kurang sehat, jadi saya lambat pertumbuhannya, nggak seperti yang di tanduk rusa tadi gemuk. Jadi saya tempel juga di tanduk rusa biar gemuk. Nah, ini ya, saya siram semuanya dengan POC.